Terima kasih. Shalom. Shalom. Saya percaya kita adalah wanita-wanita hebat yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Amin. Mari kita dari pagi sampai siang hari ini kita mau persembahkan waktu kita untuk Tuhan. Kita mau bersekutu, memuji, memuliakan namanya, dan memberikan persembahan yang terbaik hanya buat Tuhan. Mari kita katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Mari kita nyanyi sama-sama ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hosana, kita mau memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Hosana, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Kami meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang patut disembah dan dipuji, ditinggikan di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu hanya ada satu nama yang boleh ditinggikan di tempat ini Tuhan. Nama Yesus Kristus, Raja kami yang mulia. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau teduhkan hati kami. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, di bawah kaki-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan dan hadirat-Mu hadir di tempat kami masing-masing. Siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari angkat hatimu. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku. Hanya kekudusan-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Kekudusan-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat kami memuji-Mu Tuhan, ku puji-Mu, kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhan, kami sungguh rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu jamahan-Mu ada di tempat kami masing-masing Tuhan. Kau lihat hati-hati kami semua yang menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Datanglah Tuhan, lawatlah Tuhan setiap dari kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, hadir di tempat kami. Datanglah Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami sungguh rindu Tuhan, ku rindu selalu. Kerinduan kami tinggal di dalam hadirat-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan hadir di tempat ini. Hadir, kami sungguh-sungguh rindu lawatan-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melawat kami, hati-hati yang menyembah-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu.
Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh datang dengan hati kami, hati yang menyembah-Mu, hati yang sungguh-sungguh Tuhan, ingin hadirat-Mu. Tuhan, biar kami pagi hari ini datang dengan hati kami yang murni, datang dengan hati kami yang sungguh-sungguh rindu, sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Biar pagi hari ini Roh Kudus-Mu kuat bekerja di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu. Tidak ada kuasa-kuasa lain selain daripada kuasa Yesus Kristus Tuhan yang boleh berdaulat di dalam pikiran, di dalam hati kami. Biar Tuhan setiap selubung yang masih menutupi pikiran dan hati kami, Tuhan Roh Kudus yang merobekkannya. Tidak ada selubung yang menutupi kami. Sehingga setiap kebenaran dan benih firman Tuhan itu boleh sungguh masuk di dalam hidup kami dan tumbuh subur. Sungguh-sungguh Engkau menjadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tahu Tuhan kebenaran yang daripadamu, yang kami tangkap pagi hari ini, pasti akan memerdekakan kami. Menjadikan hidup kami satu pribadi seperti ketika Engkau menciptakan kami. Desain awal seperti ketika Engkau menciptakan kami sebagai wanita-wanita yang Engkau kasihi, yang Engkau hargai, yang hidup pada masa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua, Engkau yang menutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus, sehingga apapun yang kami bicarakan pagi sampai siang nanti sungguh-sungguh menyukakan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu di dalam satu nama yang mulia dan berkuasa yang menggenggam hari depan kami. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Dan kita semua katakan, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom ibu-ibu semuanya. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di PA Women kita pagi hari ini ya. Walaupun masih belum bisa bertemu secara onsite ya, secara fisik, tapi kita tetap bersyukur karena kita masih diizinkan lewat teknologi ya, kita bisa bertemu di acara yang spesial ini ya, acara PA Women kita. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang ada apa dengan wanita. Nah, pastinya kita semua sudah sering dengarlah gitu bahwa wanita itu berharga di mata Tuhan dan sebagainya. Tetapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengetahui satu kebenaran yang seringkali kalau kelihatannya sepele, tetapi ketika kita tidak mengetahui kebenaran ini, banyak hal bisa terjadi di dalam hidup kita dan akhirnya bukan hanya untuk kita imbasnya gitu ya, tetapi untuk anak kita, untuk suami kita, sampai nanti kita bisa melihat sampai ke cucu kita mungkin kena pengaruhnya. Nah, pengaruh itu bisa baik, bisa juga buruk gitu ya. Nah, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk melihat sesuatu yang tidak biasa. Biasanya kita kan hanya belajar dari yang ada di Alkitab. Nah, hari ini kita mau lihat yang ada di Alkitab juga, tetapi juga kita mau lihat yang ada di pada bangsa Israel. Kenapa saya memilih di bangsa Israel? Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, kita bisa juga melihat dari bangsa-bangsa lain ya banyak, termasuk bangsa Indonesia. Tetapi kita pagi hari ini khusus mau melihat apa yang di bangsa Israel. Ya, ada 3 wanita dalam sejarah bangsa Israel yang punya pengaruh sangat-sangat signifikan, baik itu yang baik maupun yang buruk. Tetapi sebelum saya mulai menjelaskan, saya pengen ini dulu. Kan saya bilang ada hadiah-hadiah buat ibu-ibu nanti yang bisa menjawab. Nah, pertanyaan saya, kalau nanti Q&A kan kebanyakan pertanyaannya dari ibu-ibu, saya yang menjawab. Nah, pertanyaan saya akan ada di sesi ini. Jadi sesi ketika saya menjelaskan ini nanti mungkin saya akan ada pertanyaan seperti itu, silakan ibu-ibu menjawab. Ada beberapa hadiah yang cantik-cantik gitu ya. Ada hadiah yang dari yang ibu yang kemarinnya menabur, yaitu ada ini ya tempat untuk taruh masker kita kalau kita
lagi keluar makan gitu ya, atau dijamu sama orang di rumahnya seperti itu, kita tetap pakai masker. Lalu waktu makan dibuka dimasukkan, bisa. Lalu ada hadiah yang cantik, ada taburan juga dari seorang ibu, ada gelas yang seperti yang saya pakai ini, ya, tulisannya Unshakable Joy. Nah, gelas ini nanti ada satu boleh untuk ibu-ibu ya. Jadi kalau pas kita minum, kita ingat, oh ya, saya harus punya Unshakable Joy, gitu kan ya. Jadi minumnya juga lebih sukacita ya. Nah, ada hadiah juga dari saya, ada bros. Ya, ada bros cantik sekali, ini ada jade-nya, lalu ada shell-nya di sini ya, brosnya berupa bunga apa ini, bunga badam ya. Nah, ada 3 hadiah itu, nanti saya juga nggak tahu yang mana nanti yang akan ditanyakan ya, tapi sambil berjalan nanti kalau saya tanya saya akan kasih hadiahnya yang mana. Oke ya ibu-ibu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat wanita yang pertama yang ada di Alkitab ini ya. Yang pertama adalah Atalia atau Ataliah. Nah, kita mau baca sama-sama dari 2 Raja-Raja 8 ayat 16 sampai 19. Dalam tahun kelima zaman Yoram, anak Ahab raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah raja Yehuda. Yoram anak Yosafat raja Yehuda menjadi raja. Jadi papinya Yosafat, anaknya namanya Yoram ya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Aneh ya, padahal dia anaknya Yosafat, bukan anaknya Ahab ya. Nah, ada sebabnya. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya. Sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Kalau kita membaca Alkitab, kita pasti akan tahu siapa Yosafat. Ya, dia adalah Raja Yehuda dari kerajaan selatan. Ya, kan setelah Salomo meninggal baru kerajaan itu terpecah menjadi 2 kan ya. Israel terpecah menjadi 2, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu kerajaan yang jahat-jahat, kerajaan selatan yang baik-baik. Nah, Yosafat ini raja dari kerajaan selatan. Dia baik banget gitu ya. Sangat baik, kalau tidak boleh dikatakan sebagai raja terbaik dari Yehuda. Tapi anehnya ibu-ibu, Yosafat punya anak. Anaknya namanya Yoram. Ini dikenal sebagai raja yang jahat. 8 tahun dia memerintah dan kelakuannya sangat-sangat jahat. Mengapa bisa demikian? Biasanya kan orang berkata begini, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Papinya baik, ya anaknya harusnya baik, ya kan? Tapi ini jahat gitu. Nah, ternyata karena Yoram ini married dengan anaknya Ahab yang namanya Atalia. Tadi di ayat 18 di dalam Alkitab Bahasa Indonesia nggak disebutkan namanya, hanya disebut anak Ahab. Kita mau lihat di Amplified Bible ya, siapa namanya ini, anaknya ini gitu ya. Maaf bentar. Nah, nih, he walked in the ways of the kings of Israel, just as the house of Ahab had done. For, lalu ada di dalam kurung, Ataliah atau Atalia kalau pakai bahasa Indonesia, the daughter of Ahab became his wife. He did evil in the sight of the Lord. Jadi karena dia married, karena dia kawin dengan anaknya Ahab. Ya, nah Anda dan saya pasti tahu siapa itu Ahab. Ya, istrinya Ahab siapa namanya? Isabel. Ya, Isabel. Nah, sebenarnya perkawinan antara Yoram dengan Atalia, jadi Yoram kan anaknya Yosafat, married dengan Ataliah atau Atalia, anaknya dari Ahab, seperti itu. Nah, ini sebetulnya bisa disebut perkawinan politis. Ya, bisa disebut perkawinan politis dengan maksud untuk memperkuat kerajaan Yehuda. Nah,
Makanya ibu-ibu semuanya kita harus tahu. Jangan sampai kita ini punya dalam tanda kutip perkawinan politis. Ya, jangan sampai kita, kalau ini ibu-ibu yang sudah punya anak, ya, jangan sampai kita meritkan anak kita dengan seseorang hanya karena pertimbangan bahwa dia itu anaknya orang penggede, misalnya seperti itu. Anaknya orang yang nanti bisnis saya jadi bisa lancar. Nah, ini perkawinan politis. Kita harus hati-hati dengan yang namanya perkawinan politis, ya. Nah, tapi yang dapat kita lihat di sini adalah bahwa akibat gitu kan tujuannya memperkuat kerajaan Yehuda. Tapi akibat dari perkawinan ini ada sesuatu yang jahat. Ada pengaruh dari kerajaan utara yang akhirnya masuk ke dalam kerajaan Yehuda yang sebetulnya kerajaan yang baik. Rajanya pun sangat baik, ya. Nah, dan pengaruhnya ini terasa di dua tingkat, istilah saya. Ya, di tingkat monoteisme. Tadinya kerajaan Yehuda itu kerajaan yang menyembah Allah Israel. Tetapi Yoram, ketika Yoram memerintah, dia menyembah Baal karena pengaruh istrinya. Istrinya ini anaknya Ahab yang menyembah berhala, gitu. Ya, dari yang tadinya monoteisme menjadi banyak dewa seperti itu. Ya. Dan yang kedua adalah di tingkat keadilan, Yoram itu membunuh saudara-saudaranya dan juga banyak orang. Nah, yang kita perlu lihat adalah akibat atau hukuman Tuhan yang turun atas Yoram, begitu. Ya, apa akibatnya? Akibatnya ada 3, ibu-ibu. Yang pertama, Edom itu memberontak dan terlepas dari Yehuda. Nanti kita lihat ayatnya. Yang kedua, Tuhan menggerakkan orang Filistin dan orang Arab yang tinggal di Ethiopia untuk melawan Yoram. Dan hukuman yang paling parah selalu adalah hukuman yang dari Tuhan, yaitu Tuhan menulai Yoram. Ya, kita mau lihat yang pemberontakan. Ya, pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram ke Zair bersama-sama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia, tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke rumahnya. Ya, tadi ingat yang saya katakan bahwa di awal tujuan pernikahan ini adalah pernikahan politis untuk memperkuat kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Ternyata apa yang terjadi? Apa yang diimpikan yang itu tidak sejalan dengan mimpinya Tuhan, pasti habis, ibu-ibu. Kita harus tahu ini. Ya. Nah, akhirnya toh melepaskan diri dari yang harusnya kerajaan pada zaman itu, yang namanya kerajaan kalau kuat itu adalah semua daerah-daerah atau kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya itu mau submit. Tapi ini malah lepas. Sehingga yang diharapkan kerajaannya akan makin kuat, itu tidak terjadi. Tetapi yang paling gawat tadi saya katakan adalah tulah yang dari Tuhan. Kita lihat. Sesudah semuanya ini Tuhan menulai Yoram ya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang kira-kira sesudah lewat 2 tahun keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Nggak bisa bayangin saya gimana ya rasanya. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Menyalakan api. Kenapa menyalakan api? Karena pada zaman itu kalau seorang raja dihormati, ketika dia wafat, rakyatnya itu menyalakan pedupaan. Yang dimaksud api itu seperti pedupaan begitu. Iya kan, seperti itu. Nah, ini tidak dilakukan untuk Yoram. Karena rakyatnya jengkel sekali, marah sekali kepada Yoram ini. Ya, karena kelakuannya yang jahat. Yoram adalah raja yang memulai pemerintahnya dengan buruk dan mengakhirinya dengan sangat buruk. Persis seperti Ahab mertuanya. Padahal ayahnya Yosafat, tapi dia niru kelakuan mertuanya. Kenapa? Karena pengaruh Atalia, istrinya yang anak Ahab. Ya, nah, mengapa semua ini semua pengaruh istrinya, yaitu anak Ahab dan Isabel. Ya, jadi mertuanya itu dua-dua jelek gitu ya, Ahab dan Isabel. Anda pasti ingatlah ya, Ahab itu dan Isabel. Isabel itu ratu yang akhirnya memerintahkan untuk membunuh Elia gitu ya, tapi Elia menantang nabi-nabi Baal, pasti masih ingat di Gunung Karmel ya. Nah,
Dan pengaruh jahat ini, nah ini yang kita sebagai wanita, khususnya sebagai ibu, kita harus mengerti gitu bahwa pengaruh ini tidak hanya berhenti sampai Yoram, ya, tetapi sampai turun lagi ke anaknya Yoram, ya, ke anaknya Yoram. Kita mau lihat dari 2 Tawari 22 ayat 1 sampai 4, ya. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia. Nah, Ahazia ini anaknya Yoram, anaknya yang bungsu menjadi raja menggantikan dia karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda, menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Perhatikan, nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasehatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Siapa Omri? Siapa Omri? Ada yang tahu Omri? Ada yang tahu Omri? Yang tahu Omri boleh resen. Nanti saya kasih hadiah ini. Yang tempat masker. Hostnya bisa ini kan apa? Siapa yang bisa menjawab? Siapa Omri? Ada ibu-ibu yang bisa tahu? Yang tahu boleh angkat tangan begini. Yang baca Alkitab pasti tahu lah. Omri siapa? Boleh angkat tangan? Atau begini yang resennya. Ada yang sudah resen? Jangan sampai hadiahnya saya ambil saya semua loh ibu-ibu. Ini bagus sekali ya, bisa dimasukin masker gitu. Enggak ada yang tahu siapa Omri. Ya udah, kita lanjut dulu. Kalau ada yang tahu nanti saya diberitahu. Kadang-kadang mungkin saya enggak. Ada yang resen? Oh, ada Ibu Elis Kamil. Nah, Elis. Siapa Elis? Jangan di unmute dulu, di unmute dulu. Bu, Omri itu Raja Israel, ayahnya Ahab. Wah, betul sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Elis. Ibu Elis mendapatkan ini nanti dikirim ya. Nanti kalau Ibu Elis alamatnya sudah tahu, jadi nggak usah ditanyain. Ya, nanti dititipin Bu Clara saya. Terima kasih ya Elis. Nah, betul. Omri itu papinya Ahab. Nah, papinya Ahab ini juga jahat. Nanti ibu-ibu yang lain yang belum tahu bisa lihat di 1 Raja-Raja 16. Ya, Anda akan tahu. Nah, Alkitab itu ibu-ibu hampir selalu menyebut siapa ibu dari ayah, dari raja tersebut. Kenapa begitu? Karena pasti ada hubungannya dengan perilakunya raja itu. Ya, nah, pengaruh ibunya si Atalia ini itu adalah pengaruh buruk yang terus turun, bukan hanya sampai pada Atalia ya, tadinya kan Isabel lalu Atalia ya, tapi juga sampai ke Ahazia kan seperti itu gitu ya, anak dari Atalia ya. Kita lihat seberapa jahatnya Atalia itu ya, supaya kita tahu. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang pengasuhnya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Jadi Atalia itu memang jahat sekali. Ya, jahat sekali. Nah, ini sangat-sangat berbeda dengan ada 2 wanita di Perjanjian Baru. Ya kan? Yang namanya Oma Lois dan Tante Eunike. Ya kan? Oma Lois dan Tante Eunike. Siapa mereka ini? Ya, ada dari Anda yang tahu Oma Lois dan Tante Eunike?
Boleh menjawab? Iya, kalau ini apa, Louis dan Yunike itu mama dan neneknya Timotius. Oke, boleh beri tepuk tangan ya. Mama dan omanya dari Timotius. Oma Louis itu neneknya dari Timotius dan Tante Yunike itu adalah ibunya. Mamanya. Ya. Kita lihat dari 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Timotius itu adalah anak rohaninya Paulus. Ya, Timotius anak rohaninya Paulus. Nah, ini artinya mewariskannya bukan mewariskan yang jahat, tetapi mewariskan iman. Jadi sesuatu yang jahat itu bisa diwariskan, sesuatu yang baik juga bisa diwariskan. Dan yang luar biasa adalah Timotius itu anak rohaninya Paulus yang keren banget sampai dikasih surat ya 1 Timotius, 2 Timotius seperti itu yang membantu sangat di pelayanannya Paulus. Dan pengaruh iman yang ada di dalam Timotius yang luar biasa ini disebutkan di situ bukan dari papahnya loh ya, tetapi dari mamanya yang namanya Yunike dan ternyata dari omanya yang namanya Lois. Luar biasa. Jadi ibu-ibu dan saya juga bisa melihat di sini. Kalau kita punya iman yang teguh dan iman yang kuat, kita juga bisa mewariskan itu kepada generasi-generasi di bawah kita. Ya. Nah, tetapi sekarang kita mau lihat tokoh yang kedua. Ya, tokoh yang kedua yang ini tidak ada di Alkitab yang secara umum, tetapi Anda bisa ini hidup di pada zaman Makabe. Namanya wanita ini Shalom Sion Hamalka. Mungkin untuk kita tidak terlalu terkesan nama wanita. Ya, karena ada kata Sion gitu ya, tetapi ini seorang wanita. Shalom Sion Hamalka ini hidup pada zaman Makabe. Makabe itu adalah keluarga yang memimpin pemberontakan terhadap Yunani waktu itu ya. Yudas Makabe dan sebagainya. Anda nanti bisa baca di Deuterokanonika ya, kitab Deuterokanonika. Salah satu raja yang terkenal dari zaman Makabe itu adalah Alexander Yanai ya, Alexander Yanai. Nah, istrinya itu adalah Shalom Sion Hamalka ini. Ya, namanya Shalom Sion Hamalka. Enggak tahu siapa mau punya anak atau cucu dikasih nama Shalom Sion Hamalka, ya. Nah, setelah Alexander Yanai wafat, Shalom Sion Hamalka inilah yang menggantikan suaminya menjadi raja dan memerintah cukup lama, selama 10 tahun. 76 sebelum Masehi sampai 67 sebelum Masehi. Nah, dia adalah wanita yang walaupun dia mengambil alih ya karena melanjutkan gitu ya, take over dari suaminya meninggal, lalu dia menjadi raja, tetapi dia menjadi raja yang sangat baik. Dari sejarah Israel dicatat bahwa dialah yang bisa mendamaikan antara orang Saduki dengan orang Farisi. Nah, nanti ibu-ibu baca di Alkitab, ibu-ibu akan tahu bahwa orang Saduki dan orang Farisi itu tidak pernah akur. Apa yang menjadi perseteruannya nanti silahkan dipelajari sendiri, kita tidak belajar di sini ya. Tetapi karena jasa dari Shalom Sion Hamalka, orang Saduki dan orang Farisi ini bisa berdamai. Itu dicatat sekali di sejarah Israel ya. Nah, sampai-sampai akhirnya sebagai penghormatan terhadap Shalom Sion Hamalka, dijadikanlah namanya dia ini, ya diabadikan sebagai nama jalan, yaitu jalan yang dari daerah Mamela. Ibu-ibu yang ikut saya ke Israel kemarinnya, kita datang ke museum Friend of Zion. Ingat ya ibu-ibu ya, Friend of Zion. Nah, itu ada jalan Mamela yang ke arah Hotel Mandarin. Itu nama jalannya adalah Shalom Sion Hamalka. Sayang kemarinnya kita belum belajar ini, jadi ibu-ibu nggak lihat nama jalannya ya. Shalom Sion Hamalka itu nama jalannya seperti itu. Saya tapi juga nggak ditulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Latin ya. Kalau bahasa Ibrani kita liatin juga nggak ngerti, sama juga ya kalau nggak belajar ya. Nah, jadi ini keren banget.
Dia seorang ibu, tapi dia seorang istri juga, tapi juga menggantikan suaminya menjadi raja, dan dia itu melakukan sesuatu yang keren banget sesuai namanya Shalom. Dialah yang menjadikan perdamaian antara orang Saduki dan orang Farisi. Itu sangat dicatat di sejarah Israel. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, siapa ya? Ibu-ibu siap-siap, saya pengen kasih hadiah yang bagus buat ibu-ibu, ya. Siapa ini? Yang ketiga, saya nggak sebut namanya, nanti ibu-ibu sebut namanya ya. Yang tahu resen, ya. Kalau bisa yang di luarnya ibu-ibu pengurus. Nah, ibu-ibu yang datang atau ibu-ibu Komsel DBE. Silakan, boleh menjawab. Tapi kalau nggak bisa ibu-ibu pengurus ya boleh saja. Saya nggak pilih kasih, semua boleh. Ya, saya tampilkan fotonya. Siapakah Oma cantik ini? Cantik loh ini, sampai tua masih pakai kalung gitu ya, keren. Ada ibu-ibu yang tahu? Bu Indri resen, Bu Indri betul resen atau enggak? Oh, Ibu yang resen kan kita mau kasih non pengurus dulu, Ibu Valeria Mayang. Oh ya, Ya. boleh. Ini belum ibu-ibu ini. Mayang ini anak youth saya, tapi udah bekerja. Ayo silakan. Siapa Mayang? Golda Meir ya Tante ini, Menteri Israel. Wow, keren sekali. Betul, beri tepuk tangan buat Mayang. Ya, kalau ikut cerdas tangkas pengetahuan umum harusnya tahu lah ya. Golda Meir. Golda Meir ini Perdana Menteri keempat Israel sebelum Yitzhak Rabin. Ya, Yitzhak Rabin kan Perdana Menterinya yang kelima. Dan dia adalah satu-satunya the first Israel first and only female prime minister. Jadi PM pertamanya, PM wanita pertama di Israel, dan dia itu satu-satunya PM wanita di Israel. Ya, satu-satunya. Dan setelah dia nggak sampai dengan saat ini belum pernah ada Perdana Menteri wanita lagi. Golda Meir itu ya, memerintah tahun 1969 sampai 74. Dia baru meninggal 8 Desember tahun 1978. Nanti Mayang boleh dapatkan ini, Unshakable Joy. Nah, ya ini Unshakable Joy, mark yang cantik ya. Nah, Golda Meir ini dijuluki sebagai wanita besi dalam politik Israel. Jauh-jauh sebelum ungkapan tersebut diberikan kepada Margaret Thatcher dari Inggris, ya. Sebelum itu Golda Meir sudah dapat julukan wanita besi seperti itu. Dan David Ben Gurion, ya kan? Siapa tuh David Ben Gurion? Siapa David Ben Gurion? PM-nya Israel yang pertama. Ya, PM Israel yang pertama itu pernah menggambarkan Golda Meir ini sebagai satu-satunya laki-laki dalam kabinet. Apa maksudnya? Nggak mungkin toh ya semua kabinetnya wanita gitu ya. Tetapi karena walaupun Oma Golda ini wanita gitu ya, tetapi dia itu bahkan lebih laki-laki dari para laki-laki gitulah. Ya, seolah-olah sebetulnya David Ben Gurion ini mau nyindir gitu. Ya, bahwa yang lain tuh semuanya banci nih gitulah kalau pakai bahasa yang gampang gitu ya. Nah, Golda Meir ini perempuan pertama dan sampai dengan saat ini satu-satunya PM Israel ya yang wanita. Dan kalau di dunia Golda Meir ini adalah perempuan ketiga. Ya, perempuan ketiga di dunia yang menjadi PM. Ya, perempuan ketiga di dunia yang menjadi PM. PM pertama wanita di dunia, ada yang tahu nggak siapa PM wanita pertama di dunia? Bu Glory kok kayak cerdas tangkas aja. Ya, ini cuma intermezzo ya supaya kita semua bersemangat. PM wanita pertama di dunia itu adalah Siri Mavo Ratwate. Pasti ada yang bisa melanjutkan lah kalau saya udah bilang begini ya. Siri Mavo Ratwate Bandaranaike. Ya, itu dari Sri Lanka. Itu PM wanita pertama di dunia. Kalau yang kedua biasanya lebih terkenal, Indira Gandhi. Itu dari
dari namanya kita pasti tahu dari India, ya. Jadi coba Anda lihat, Anda perhatikan. Ada 3 wanita PM, ya kan? Yang pertama Bandaranaike, yang kedua Indira Gandhi, yang ketiga Golda Meir. 3-tiganya wanita dan 3-tiganya ini bukan dari dunia barat. Israel itu bukan barat, Israel itu timur tengah. Iya kan? Sedangkan Sri Lanka itu dari Asia, lalu India juga dari Asia, ya kan? Bukan dari gitu barat. Dan 3-tiganya ini keren, ya PM wanita, para PM wanita. Ya, tapi hari ini kita bicara tentang Golda Meir. Setelah wafat pada tanggal 8 Desember 1978, Golda Meir ini dimakamkan di namanya Mount Herzl. Mount Herzl di Yerusalem yang kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut the greatest among nation. The greatest among nation itu kalau kita itu menyebutnya Taman Makam Pahlawan. Ya, Taman Makam Pahlawan. Itu ada kalau Anda cari di Google pasti ada itu makamnya Golda Meir. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang membuat Golda Meir dihormati oleh bangsa Israel? Ada yang tahu? Apa yang membuat Golda Meir sampai dihormati sedemikian rupa oleh bangsa Israel? Ada yang tahu enggak? Ibu-ibu. Ada yang tahu? Kenapa dia sangat dihormati oleh bangsa Israel? Golda ini dihormati karena jasanya di dalam yang namanya Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Ya, saat itu bangsa Israel itu sedang ada di dalam hari raya Yom Kippur. Pasti kita semua tahu, saya nggak tanyakan. Yom Kippur itu adalah hari pertobatan nasionalnya dari bangsa Israel. Nah, kalau peristiwa Yom Kippur itu di Israel itu bukan cuma libur, bukan cuma holiday, tetapi itu the Great Sabbath. Jadi kalau Sabat itu kan orang nggak mau masak, seperti itu mirip nyepi gitu ya. Tapi Yom Kippur ini lebih lagi. Saya pernah ada di Israel pada waktu Yom Kippur ada sengsara. Karena bus pun nggak mau jalan. Jadi kita mesti jalan kaki kemana-mana. Ya, bayangkan. Jadi mereka itu nggak mau ngapa-ngapain karena itu hari pertobatan nasional. Semua orang Israel juga sedang berpuasa. Ya, sedang berpuasa dan tidak ada yang bersiaga. Tidak ada yang bersiaga. Dan pada saat itulah di tahun 1973 di Yom Kippur tahun 1973 koalisi negara-negara Arab di bawah pimpinan Libya, Mesir dan Suriah itu menyerang Israel. Bayangkan, lagi puasa, nggak ada tentara yang mau siaga, negaranya diserang oleh koalisi dari negara-negara Arab. Ya, tidak ada satu orang pun di kabinet yang berani memerintahkan untuk perang. Tetapi Golda Meir tiba-tiba berdiri dan memerintahkan tentara Israel untuk balik menyerang. Dan Israel menang pada akhirnya. Ya, nah keberanian seorang wanita yang akhirnya menyelamatkan bangsanya. Ya, keren banget Golda Meir ini walaupun dia bukan orang yang dari sisi yang rohani bukan, tetapi jasanya itu sangat-sangat di Israel itu banyak anak wanita yang dikasih nama Golda karena pengen supaya anaknya sekuat Golda Meir gitu. Ya, nah maka dari itu ibu-ibu dari 3 wanita ini bahkan 5 kalau tadi kita tambahin Oma Louis dan Tante Yunike ya, apa yang kita bisa pelajari? Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama saya mendapatkan ini ibu-ibu, bahwa menikah itu tidak bisa sembarangan. Dengan siapa seseorang menikah itu akan menentukan banyak hal di masa depan. Kalau saya bicara menikah tidak sembarangan, pastinya juga ketika kita mengambil menantu juga jangan sembarangan. Ya, jangan hanya perhitungkan masalah dia anaknya penggede, dia anaknya orang yang berada, jadi sebanding dengan kita.
secara sosial ekonomi, secara pendidikannya, ya. Tetapi kita harus sungguh-sungguh lebih melihat adalah karakternya, imannya. Ya, karena itu tidak hanya akan berpengaruh kepada putra-putri kita, ya, tetapi kepada sampai ke cucu kita, sampai ke generasi di bawah kita. Ya. Yang kedua adalah jangan pernah menyepelekan wanita. Nah, ini nanti kan ada bapak-bapak pasti yang dengar YouTube ini, ya kan, gitu. Supaya beliau-beliau juga tahu, ya. Bahkan ketika para pria tidak berani berdiri bagi bangsanya, bagi negaranya, ada wanita yang berani berdiri bagi bangsanya. Ya, tetapi ibu-ibu dan para wanita yang dikasihi Tuhan, karena yang seperti ini tuh extraordinary, jarang ada, ya kan? Sehingga gitu banyak pria itu memandang wanita itu sebagai warga kelas 2. Nah, ini adalah yang ketiga. Sebagai wanita, jangan pernah kita sendiri ini merasa minder, ya, dan merasa sebagai warga kelas 2. Ingat ibu-ibu, seperti apa kita memandang diri kita, seperti itulah juga akan terjadi. Atau seperti apa Anda dan saya memandang diri kita, seperti itulah juga nanti orang akan memandang kita. Ada ayatnya enggak? Ada. Kita lihat. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Ini Pak, 10 pengintai ngomong begitu yang dikirim sama Yosua dan dikirim sama Musa, ngomongnya seperti itu. Lalu lanjutannya, dan demikian juga mereka terhadap kami. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, there we saw the Nephilim, the sons of Anak are part of the Nephilim, and we were like grasshoppers in our own sight. Mereka sendiri mandangnya mereka kayak belalang. And so we were in their sight. Dan ya kayak begitu dalam pandangan mereka. Ya, banyak laki-laki tidak menghargai Anda dan saya sebagai wanita. Saya nggak mau tapi, ya. Nah, banyak orang menghargai, banyak laki-laki tidak menghargai wanita seperti yang seharusnya. Sejujurnya tidak 100% salahnya para laki-laki ini, ibu-ibu, ya. Karena banyak wanita tidak mengerti harga dirinya di mata Tuhan. Ya, misalnya dari lewat cara berpakaiannya, ya, lewat cara berbicaranya, ya, dan bersikapnya. Saya pernah punya teman yang orangnya tuh ketus gitu kayaknya, ya kan, judes orang bilang gitu kan, judes gitu. Kalau sama kita gitu, sesama teman perempuan gitu, ketus kalau ngomong tuh ketus gitu, ya. Tetapi pernah sekali waktu kami sempat pergi bersama berlibur begitu, dan singkat cerita naik seperti perahu lah seperti itu gitu. Nah, karena kami bukan yang ahli dayung ya, maksudnya seperti itu. Jadi pasti ada bapak yang dayungin gitu. Nah, kebetulan bapak pendayungnya ini masih, kami waktu dulu juga masih muda. Nah, bapak pendayungnya ini juga masih mas-mas gitulah, masih muda begitu. Jujurnya saya nggak suka gitu dengan jok-jok dari pendayung ini gitu. Ya, nakal gitu joknya. Tapi anehnya teman saya yang judes itu suka. Bisa senyum-senyum, bisa kayak gitu, digoda-godain seperti itu gitu. Nah, bisa lihat kan ibu-ibu ya gitu. Seringkali bagaimana Anda dan saya itu menghargai diri kita gitu. Judes menurut saya nggak perlu. Karena kalau istilahnya ada istilah yang berkata begini, kamu itu pasang harga sampai melambung terlalu tinggi yang di luar batas, nanti kalau dapat orang yang pinter nawar, langsung banting harga sampai 90% gitu istilahnya. Ya. Jadi kita tuh proper aja menilai diri kita. Gitu. Ya, dari cara berpakaian, seringkali orang bilang bahwa ini mode gitu. Tetapi kalau cara berpakaian Anda itu mengundang bukan decak kagum sebetulnya, tetapi decak nakal dan suitan nakal dan kerlingan nakal dari para pria.
Iya kan? Nah, itu sebetulnya menunjukkan seberapa Anda ingin dipandang dan dihargai oleh lawan jenis Anda. Bukan masalah badannya masih bagus atau enggak bagus. Bukan masalah ngikutin mode atau enggak ngikutin mode gitu. Iya kan? Tetapi adalah masalah seberapa Anda itu mau menghargai bagian yang Anda mau berikan dan hanya bisa dilihat oleh orang yang memang pantas untuk melihatnya. Siapa itu? Suami kita. Orang lain ya cukup melihat yang memang porsinya untuk dilihat orang gitu. Iya kan? Iya kan? Seperti itu. Sampai Pak Gana itu suami saya seringkali berkata begini, kalau melihat wanita ya yang berpakaiannya cuman tinggal batas-batas yang ditutup gitu ya, sedikit sekali begitu. Lalu Pak Gana tuh bilang begini, itu yang bodoh tuh suaminya gitu. Atau kalau masih pacaran atau tunangan, yang bodoh tunangannya. Ya, karena sebetulnya yang akan diambil sebagai istri atau diambil sebagai tunangan ini sudah dilihat oleh semua orang. Tinggal cuman sebagian kecil aja seperti itu. Ya. Nah, kita bukan harus menutup seperti ini sama tidak, tetapi hargailah. Ada kepantasan. Ya, kalau kita lewat lalu dilihatin sampai yang lihatnya dengan suitan nakal, sebetulnya kita sedang tidak menghargai diri kita. Ya, ucapan-ucapan kita, sikap kita itu menunjukkan seberapa Anda dan saya bisa menghargai diri kita sendiri. Seringkali orang bilang, Bu, kok saya tidak dihargai? Ya kan, karena ya kita nggak bisa menghargai diri kita. Dulu kami punya teman di SMA yang malah tanya kepada Pak Gana, Gan, kenapa ya saya itu kalau lewat di depan cowok-cowok dulu zaman SMA gitu, kok saya mesti disuitin katanya gitu. Lalu Pak Gana nanya sama temen cewek yang nanya ini, kamu suka nggak disuitin? Dan temannya ini bilang, ya nggak suka lah, rasanya gimana risih. Lalu Pak Gana bilang, ya karena teman dekat ya, teman baik sama Pak Gana satu kelas gitu, kenal baik. Dari SMP yang sama dengan Pak Gana. Kalau saya kan bukan dari SMP yang sama dengan Bapak. Lalu Pak Gana bilang ini, kalau aku boleh kasih tahu kamu, karena kamu itu kalau lewat di depan cowok-cowok tuh kamu lari gitu. Jadi kayak maksudnya bukan jalan aja gitu, tapi lari. Tapi Pak Gana nggak menyambung lanjutannya. Sebetulnya lanjutannya adalah karena cewek ini, teman kami ini, kan saya sama Bapak satu alma mater ya SMA-nya. Maaf-maaf itu breastnya tuh besar gitu. Jadi ketika dia lari gitu, ya kan seperti gempa bumi gitu ya kan. Jadi teman-teman cowoknya itu semuanya sweet-sweet gitu. Ya, seperti itu. Untungnya karena berteman baik, Pak Gana memberi saran yang baik juga gitu. Oh, dia baru ngerti. Nah, bagaimana kita membawakan diri kita, itu menentukan. Sampai pun kita sudah menjadi ibu-ibu yang tidak muda lagi. Ya, bagaimana para bapak di luar sana yang bukan suami kita juga gitu, bisa tetap menghargai kita gitu. Ya, ada ibu-ibu yang bukan sama suaminya, tapi kalau ngomong pok gitu. Pukul apa gitu, tepuk-tepukan sama suami orang. Ya. Nah, mari belajar untuk kita bisa menghargai diri kita, ya. Nah, kita mau belajar pagi ini dari Amsal 31. Mungkin Amsal 31 ini sudah sering dibahas, tetapi saya ingin memberikan mungkin dari sisi yang berbeda, ya. Kita akan bahas beberapa ayatnya dari mulai ayat yang ke-10 gitu, ya, dari mulai ayat yang 10. Wanita yang berkenan di mata Tuhan itu seperti apa? Itu kan yang kita perlu pelajari dan nantinya juga kita bisa ajarkan kepada putri-putri kita khususnya, ya. Yang pertama adalah kuat dan berani dan tahu nilai dirinya di hadapan Tuhan. Kita mau lihat dari ayat 10-nya. Who could ever find a wife like this one? Saya ambil dari The Passion karena buat saya yang The Passion ini bagus sekali. She is a woman of strength and mighty valor. She is full of wealth and wisdom. The price paid for her was greater than many jewels. Saya tidak cantumkan terjemahannya, tapi saya bacakan aja karena ini terjemahan bebas ya. Siapakah yang dapat menemukan seorang istri seperti ini? Dia adalah seorang perempuan yang mempunyai keberanian dan kekuatan. Ya, nilai diri kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan itu
adalah hanya seperti Tuhan menilai diri kita. Ya, bukan orang siapapun kita izinkan menilai diri kita. Jadi ini saya pengen warning buat para mami yang jangan pernah begini, jangan pernah ibu-ibu mendowngrade nilai diri dari anak perempuan kita hanya karena dia tidak dapat jodoh. Ya, please saya sungguh-sungguh memohon kepada ibu-ibu yang masih punya anak perempuan yang menurut ibu atau menurut secara sosial di masyarakat kita, usianya itu sudah usia harusnya merit gitulah gampangnya. Tapi belum ada jodoh. Kalau kita adalah wanita-wanita yang percaya kepada Tuhan Yesus, wanita-wanita yang kita berkata bahwa hari depan kita itu Tuhan Yesus yang genggam. Hari depan anak kita wanita kan juga Tuhan Yesus yang genggam. Ya bukan? Ya, gitu. Karena ibu-ibu saya selipin sedikit cerita singkat ya. Ada anak wanita dulu di youth saya datang kepada saya dengan tangisan. Dia cerita datang ke rumah saya. Ya, datang ke rumah saya dia cerita apa ibu-ibu? Cerita bahwa dia itu gitu sama maminya diajak untuk beli baju menjelang Imlek. Dia nggak nyadar tadinya karena Imlek kan biasa kalau orang keturunan Chinese pasti membelikan putrinya baju baru, putranya juga ya. Jadi beli baju. Tetapi ketika dicobain baju seperti baju yang namanya apa tuh baju yang untuk Imlek jibau ya gitu. Nah, kan dia taunya pilih yang begitu tuh Bu, yang kerahnya begini. Tinggi gitu kan, kerah Cina gitu. Maminya nggak kasih. Di situ kebetulan di tempat butiknya itu ada model baju Cina gitu ya, tetapi yang ini belahan dadanya tuh rendah sekali gitu. Terus maminya nanya waktu dicoba, anak ini sebenarnya udah risih, tapi waktu nyoba begitu. Maminya ngomong apa ibu-ibu? Maminya bilang sama pemiliknya butik itu bilang begini, istilahnya Ci gitu atau Bu gitu ya. Ini ada nggak yang bisa untuk ngeganjel ini breastnya supaya bisa kelihatan naik gitu. Nah anaknya ini memang kerempeng dan anaknya ini bilang sama saya, sama maminya maksudnya gitu. Enggak ama, udah gini aja gitu, nggak apa-apa gitu kan emang aku kecil gitu ya payudaranya gitu. Tapi maminya kata apa? Kamu nih gitu, jadi berantem sama maminya, beradu mulut gitu. Enggak apa-apa, itu bagus gitu maminya bilang gitu. Dan anaknya nggak mau kan dia, anaknya menolak. Dan ketika akhirnya terjadi adu mulut, maminya itu ngomong sambil menampar pipi anak perempuannya, bukan mengelus ya, tapi menampar dengan satu perkataan seperti ini. Kamu tuh nggak tahu, laki-laki tuh suka ngelihat yang breastnya tuh gede. Udah kamu makanya kamu itu nggak laku-laku. Aduh, anak itu berkata kepada saya, detik itu tante, aku speechless dan aku nggak ngebantah mami. Tapi aku hancur tante. Apalagi disambung mami bilang begini, kamu tahu nggak? Ntar Imlek ini, papi tuh, gitu ya kan? Kenalannya papi tuh mau datang ke rumah. Anaknya tuh lulusan dari Amrik, bla 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 panjang. Anak ini bilang kepada saya, ibu-ibu, tante, aku merasa hancur karena aku merasa cuman seperti barang dagangan yang mau dijual sama mami dan papi. Dia bukan anak saya, keponakan pun bukan, saudara juga tidak, saudara jauh juga tidak. Tetapi saya ikut hancur hati saya saat itu. Jangan downgrade nilai diri kita maupun nilai diri dari anak wanita kita hanya karena dia sampai usia yang menurut strata sosial di masyarakat Indonesia, masyarakat Asia, harusnya dia sudah married. Pertanyaan saya, apakah ibu-ibu percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan, masa depan putri-putri kita juga di tangan Tuhan? Ya, mereka bukan barang dagangan. Mereka adalah satu pribadi yang berharga di mata Tuhan.
Ya, kita masuk ke yang kedua. Wanita yang berkenan di mata Tuhan adalah dapat dipercaya. Kita lihat ya. Her husband has entrusted his heart to her, for she brings him the rich spoils of victory. Suaminya mempercayakan hatinya kepadanya, karena dia membawakan kepada suaminya jarahan kemenangan yang berlimpah. Nah, saya mau jelaskan di sini. Banyak istri itu suaminya tidak bisa mempercayakan hatinya kepada istrinya. Kenapa? Karena istrinya mungkin ember bocor, misalnya seperti itu. Ya, juga istrinya tidak bisa diajak berbicara yang dalam, karena begitu diajak berbicara yang dalam marah atau ketakutan, nervous, ya. Sehingga banyak suami bilang lebih baik saya itu bicara kepada orang lain. Karena kalau saya bicara sama istri saya bawaannya cuma senyu aja, istilahnya begitu. Ya, nah kita harus hati-hati dengan hal ini. Kalau kita kepingin suami kita itu mempercayakan hatinya kepada kita, kita harus sungguh-sungguh bisa dipercaya. Dalam artian kita ini kan penolong. Ya, ketika mereka berbeban berat, apa yang kita bisa tolong? Nanti kita sambil jalan kita harus bisa mengerti, ya. Kita bisa menjadi istri yang bisa menolong suami bahkan orang lain kalau apa gitu ya. Tetapi ini maksudnya demikian, dan dikatakan bahwa dia membawakan jarahan kemenangan. Ini sebetulnya bukan bicara tentang fisik ya, bukan berbicara tentang materi, tapi lebih berbicara tentang kebanggaan dalam arti yang bukan fisik gitu. Ya, segitu. Jadi mari menjadi wanita-wanita yang bisa dipercaya oleh suami kita dengan kita itu punya dignity, kita juga punya hikmat nanti di dalam mengeluarkan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Menjaga hati kita juga, ya, untuk orang bisa dipercaya itu harus ada karakter-karakter tertentu yang kita perlu punyai. Tapi kita mau lanjut dulu. Yang ketiga, membawa pengaruh baik kepada suami. Kita lihat, all throughout her life she brings him what is good and not evil. Ya, sepanjang umurnya dia membawakan kepada suaminya apa yang baik dan bukan yang jahat. Saya mau berkata demikian. Pernikahan dari dua pribadi yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya akan menjadi kesaksian yang hidup bagi keluarga besar masing-masing. Bagi saudara-saudara, khususnya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk pasangan suami istri yang sungguh di dalam Tuhan harusnya enggak ada tuh cerita-cerita bahwa ini gara-gara istrinya gitu ya. Sekarang suaminya enggak deket lagi sama keluarganya. Enggak deket sama papa mamanya dan sebagainya. Kalau ini yang terjadi, kita tidak memberikan kesaksian yang baik dan malahan menjadi batu sandungan. Ya, gitu. Jadi harusnya wanita yang berkenan kepada Tuhan ketika kita, Bu, tapi saya enggak cocok, Bu, sama keluarga dari suami saya. Nah, persoalannya sebetulnya kita harus flashback. Waktu kita kan tidak, kecuali dijodohkan. Kalau dijodohkan seperti Siti Nurbaya, enggak ngomong. Karena enggak tahu. Tapi rasanya yang seusia saya aja sudah enggak dijodohkan, apalagi yang lebih muda. Ya, pasti kita memilih sendiri, pastinya sudah berkenalan dulu kan, bukan kenalan hari ini besok merit. Ya, gitu. Jadi sebetulnya ditimbang, dipikirkan masa-masa apakah kalau saya dapat saya suka sama anaknya, tetapi kok maminya cerewet banget, misalnya seperti itu. Kok maminya kepo abis, ya ditimbang. Kita tidak bisa menyuruh suami kita untuk tidak mengasihi, tidak mencintai maminya. Sakit sekali. Dia yang melahirkan, dia yang menyusui mungkin, dia yang merawatnya mungkin. Ya kan seperti itu. Oh, dia dulu nggak pernah dirawat sama maminya, Bu. Dirawatnya sama babysitter atau sama omanya. Ya minimal dilahirkan. Ya kan gitu. Jadi perlu kita pikir gitu. Kita tidak bisa oke sama anaknya, menolak keluarganya. Kalau itu yang Anda dan saya lakukan sebagai wanita, sebagai istri,
kita mau ngomong firman Tuhan se-Alkitab penuh dari Kejadian sampai Wahyu, nggak akan membuat menjadi kesaksian, nggak akan menjadi garam dan terang. Yang ada hanya menjadi batu sandungan. Ya, ini yang kita harus sungguh-sungguh pikirkan, membawa pengaruh baik kepada suami kita. Ya, pengaruh baik ini termasuk juga kehidupan rohani pastinya. Ya, istri yang berkenan kepada Tuhan itu kita penolong sekali lagi. Ya, kalau sudah terlanjur dulu meritnya bukan dengan yang seiman, bukan dengan yang bisa memimpin sebagai imam, harusnya kan kita pilihnya yang bisa memimpin sebagai imam, raja dan nabi. Idealnya demikian. Ya, tetapi mungkin kita excuse, waktu itu kan saya belum belajar firman, Bu, kan saya nggak tahu seperti yang Bu Glory tahu, misalnya gitu. Ya oke, nggak apa-apa. Tapi kan ada firman yang berkata bahwa suaminya itu dimenangkan oleh kelakuan istrinya yang sedemikian, ya kan? Istri yang bahkan suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Ya, bagaimana cara menguduskannya? Kalau kita juga mulut kita mengeluarkannya bukan yang baik tapi yang comberan. Ya, kalau emosi kita nggak ada bedanya dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Semua itu tidak akan membawa pengaruh baik kepada suami-suami kita. Ya, kita lanjut dulu. Yang keempat, mencintai kebenaran dan mencintai pekerjaannya. Nanti saya akan jelaskan. Kita baca dulu ayatnya. She searches out continually to possess that which is pure and righteous. She delights in the work of her hands. Dari ayat 13. Dia terus berusaha untuk memiliki apa yang murni dan benar. Dia senang dengan pekerjaan tangannya. Nah, yang pertama harus mencintai kebenaran dulu, baru bisa mencintai pekerjaannya. Sebetulnya yang dimaksud di sini adalah pekerjaan rumah tangga, maksudnya seperti itu. Nah, banyak wanita itu pengen married. Kalau married artinya kan statusnya istri ya, bukan single lagi, bukan lajang. Tapi nggak mencintai menjadi ibu rumah tangga. Saya tidak berkata bahwa tidak boleh berkarir, ya kan? Boleh saja, ya kan, sesuai dengan passionnya kita, pendidikan kita, boleh-boleh saja. Tetapi kita tetap harus tahu bahwa desain Tuhan saat Anda dan saya sebagai wanita memilih menikah, artinya status kita berubah dari lajang, dari single menjadi istri. Nggak bisa kita berkata bahwa, oh saya itu tapi paling nggak suka loh, ngatur-ngatur rumah tangga saya nggak suka. Saya juga nggak suka tuh ngurus anak gitu. Kalau nggak suka itu, alangkah baiknya kita tetap lajang. Supaya di mata Tuhan Anda dan saya tidak salah. Kita tetap berkarir sebagai lajang, menentukan semua hidup kita sendiri, urus diri kita sendiri, nggak masalah. Tetapi begitu Anda dan saya menetapkan diri masuk ke sebuah ikatan, komitmen yang namanya pernikahan, ada tanggung jawab. Yaitu Anda menjadi istri pertama kali, lalu menjadi ibu. Ya, menjadi ratu di dalam rumah tangga itu. Sehingga jalannya rumah tangga itu, Anda dan saya harus tetap tahu. Ada ibu-ibu, istri yang semuanya didelegasikan kepada mbak atau kepada neni, ya kan? Sampai dia nggak ngerti hari ini mau masak apa, terserah. Sampai ada ibu yang dengan bangga, kalau menurut saya harusnya malu, berkata, saya nggak ngerti loh masak apa hari ini. Mbak saya tuh udah ikut lama banget soalnya. Jadi dia yang ngatur, dia paling ngerti tuh selera suami sama anak-anak saya. Kalau seperti itu berarti mbok atau mbak itu yang married dengan suami kita. Ya, hati-hati gitu. Ya, nah kenapa kita bisa mencintai pekerjaan kita kalau kita mencintai kebenaran? Kita mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa sebagai istri, sebagai ibu itu ada tugas, penugasan, assignment yang dari Tuhan, yang itu ada rewardnya pastinya nanti. Yang luar biasa. Mungkin Anda nggak dikenal seperti Ibu Sri Mulyani, Anda nggak dikenal seperti Rosiana Silalahi mungkin.
Tetapi Tuhan tetap kenal Anda dan saya sebagai wanita, sebagai istri, dan sebagai ibu yang menjalankan apa yang Tuhan assignment ke kita. Tuhan tugaskan kepada kita. Anda dan saya tetap di ujung hidup kita bisa berkata, aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku sudah mengakhiri dengan finish strong, begitu. Yang boleh berkata begitu bukan harus wanita-wanita yang punya prestasi seperti Golda Meir, seperti itu. Tidak. Ya, gitu. Jadi ini nanti kita akan lebih bicara lagi tentang mengerti apa jalannya rumah tangga ini. Ya, tetapi mari mencintai kebenaran itu semua kebenaran firman Tuhan, mencintai kebenaran. Ada istri yang bilang bahwa ya saya suka marriage ini, tapi saya tidak mau kalau satu firman Tuhan yang saya paling tidak suka tuh Bu Glory adalah hai istri tunduklah kepada suamimu. Nah, itu berarti tidak mencintai kebenaran. Ya kan? Seperti itu. Ya, ini yang kita harus ingat gitu ya. Kalau Anda tidak mau tunduk kepada yang namanya suami, ya jangan bersuami. Kalau tidak bersuami ya tidak apa-apa, tapi ada firman yang lain. Hormatilah ibu ayah dan taatilah orang tua, kan seperti itu. Tetap ada. Kita nggak bisa hidup semau gue, ya. Next, yang kelima, mengajarkan kebenaran Tuhan yang memerdekakan kepada orang lain. She gives out revelation truth to feed others. She is like a trading ship bringing divine supplies from the merchant. Itu di ayat 14. Dia membagikan kebenaran yang diwahyukan untuk memberi makan orang lain. Dia seperti sebuah kapal dagang yang membawa suplai ilahi dari pedagang. Dari ini sebetulnya bukan berbicara fisik ya, tetapi berbicara yang rohani. Tadi kalau kita mencintai kebenaran, baru kita bisa mengajarkan kebenaran itu kepada orang lain. Betul enggak? Kalau saat ini Anda adalah seorang istri yang memberontak, yang rebel gitu, ya kan, kepada suami, yang enggak mau ngurus rumah tangga, yang Anda pokoknya karena punya duit, ya kan, Anda delegasikan semuanya dengan excuse bahwa Anda mau aktualisasi diri. Saya gelarnya 2 di depan, 2 di belakang gitu misalnya, ya kan. Pertanyaan saya, kebenaran apa yang Anda mau wariskan nanti kepada putra dan putri Anda? Walaupun nggak punya anak perempuan misalnya, gitu. Kepada anak lakinya nanti nasihat apa yang Anda mau berikan ketika mencari istri? Ayo. Ya kan? Nanti kalau punya menantu tidak mengurus rumah tangga, Anda bisa komplain apa? Nggak fair dong, Anda nggak ngurus rumah tangga, kok minta menantu ngurus rumah tangga? Anda nggak ngurus anak, kok minta menantu ngurus cucu Anda? Ya bukan, kadang-kadang kita ini setelah menjadi oma-oma, pengennya menantu kita ngurus cucu kita gitu. Iya kan? Nah tetapi kita bagaimana? Apa teladan yang kita berikan? Gitu. Ya menurut saya kalau kita sungguh-sungguh mencintai kebenaran, kita bisa mengajarkan kebenaran Tuhan yang memerdekakan kepada orang lain itu tanpa harus dengan kata-kata. Tidak selalu harus dengan kata-kata. Tetapi anak kita, menantu kita bisa lihat kok yang daily life kita ini, yang kita lakukan. Ya toh. Dan mereka juga bisa lihat bahwa kita ini menjalankan kebenaran Tuhan dan kita tidak menderita. Yang namanya aktualisasi diri tetap bisa aktualisasi diri. Ya, yang kita itu mungkin pintar banget, kuliahnya dulu apa-apa, lulusnya summa cum laude, tetap bisa dipraktekkan. Emangnya yang mengurus keluarga, yang menolong suami harus hanya istri yang bodoh-bodoh lulusan SD, kan tidak. Ya, seperti itu. Ya. Nah, yang keenam, rajin dan berbelas kasihan. Nah, ini penting ibu-ibu, apalagi di masa seperti ini. Even in the night season, she arises and sets food on the table for hungry ones in her house and for others. She stretches, lalu apa itu ayat 15 ya, lalu melompat ke 19 dan 20. She stretches out her hands to help the needy and she lays hold of the wheels of government.
She is known by her extravagant generosity to the poor, for she always reaches out her hands to those in need. Saya bacakan ayat 15-nya, bahkan pada waktu malam dia bangun dan menyiapkan makanan di meja untuk orang-orang yang lapar di rumahnya dan untuk orang-orang lain. Lalu melompat ke ayat 19, karena ini satu hati ya, satu jiwa. Dia merentangkan tangannya untuk menolong orang yang kekurangan dan dia memegang roda pemerintahan. Dia dikenal dari kemurahan hatinya yang luar biasa kepada orang-orang miskin karena dia selalu mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ayat 15 ini sebenarnya berbicara tentang kehidupan doa, ibu-ibu. Ya, jadi the night season itu dia bangun. Night season itu bukan malam dalam artian kita. Ya, tetapi di masa-masa yang krusial gitulah gampangnya, ya. Kehidupan doa dalam satu keluarga itu biasanya sangat dipengaruhi oleh rajin atau malasnya seorang istri berdoa. Ya, doa istri itulah yang sebetulnya memberikan makanan. Ya, memberikan makanan bukan makanan fisik, tetapi kepada jiwa kita dan orang-orang yang membutuhkan. Ya, doa kita itu juga yang akan memagari suami dan anak-anak kita dari kuasa jahat, dari mara bahaya, ya dari semua-semuanya. Ya, lewat doa kita juga dapat meminta, ibu-ibu bisa meminta yang namanya pelayanan malaikat untuk suami kita, untuk anak-anak kita, menantu, untuk cucu kita, kalau yang udah punya cucu, yang udah punya menantu. Ya. Ya, saya seringkali ketika dikabarin misalnya kayak begitu, "Mah, ini nih aku kok apa banyak misalnya kempes gini." Misalnya saya secara fisik tidak bisa datang gitu ya. Betul, menelpon dari Toyota atau menelpon dari mana. Tetapi saya langsung tunduk kepala dan saya berdoa, saya minta pelayanan malaikat. Ya, demikian juga ketika Pak Gana sedang akan tugas keluar kota waktu itu atau sekarang misalnya. Ya, karena hampir semua banyak masih yang work from home, tapi Pak Gana sudah enggak work from home. Saya minta pelayanan malaikat untuk menjagai Bapak. Walaupun saya tidak bisa menjagai secara fisik. Ya. Nah, tetapi yang kedua, di masa-masa yang tidak mudah ini, yang ayat 19 dan 20-nya ya, adalah hal yang sangat wajar. Kalau semua orang itu menantikan berkat, ya bukan ibu-ibu. Kita menantikan berkat kan ya. Kan ini masa yang enggak gampang. Ya. Nah, kalau kita juga menantikan berkat itu boleh-boleh saja, tetapi itu ordinary. Artinya itu biasa. Tapi kalau Anda memilih di masa yang seperti ini sebagai wanita, Anda memilih memberkati orang lain, itu extraordinary. Ya, dan pastinya itu menyukakan hati Tuhan. Ya. Dan nantinya Tuhan yang akan perintahkan berkat untuk Anda dan saya. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah muncul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya kan, jangan sampai seperti ini. Memang salah satu her needs ya, kalau kita waktu itu pernah di Prisma kita pernah belajar tentang his needs dan her needs ya. Salah satu her needs kebutuhan kita wanita itu adalah pemenuhan di dalam hal keuangan. Itu memang her needs kita. Ya kan? Kebutuhan wanita tuh kalau laki-laki katanya di dompet itu ada 100.000 nggak masalah, kalau kita mungkin deg-degan gitu istilahnya. Wanita-wanita yang di kota besar ya misalnya gitu. Tapi kalau Anda dan saya belajar untuk menjadi wanita-wanita yang mau mengandalkan Tuhan dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh ya siapa Tuhan kita kan bisa punya hati yang tetap berbelas kasihan gitu. Ya, di saat-saat yang kita sendiri mungkin masih banyak membutuhkan. Ya, tetapi masih banyak orang yang lebih menderita di sekitar kita, bukan hanya secara materi mungkin. Bukan secara materi, mungkin mereka secara materi bergelimbangan. Tetapi mereka mungkin kosong, mereka mungkin merasa lonely. Nah, kalau ibu-ibu dan saya mau mengisi ini, padahal di saat kita sendiri mungkin secara materi, mungkin kita lagi mepet gitulah gampangnya. Ya, tapi ketika kita mau mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan, itu extraordinary. Dan jangan sampai nanti Tuhan berkata, waktu aku lapar, kamu nggak kasih aku makan. Waktu aku haus, kamu nggak kasih aku minum. Waktu aku sendiri kamu nggak nyambangin aku gitu ya. Mari kita ingat ini selalu. Yang ketujuh,
kuat dan tidak mudah menyerah. She wraps herself in strength, might, and power in all her works. She tastes and experiences a better substance, and her shining light will not be extinguished, no matter how dark the night. Ya, ini ayat 17 dan 18. Dia menyelimuti dirinya dengan kekuatan, keperkasaan, dan kuasa dalam segala pekerjaannya. Dia mengecap dan mengalami hal yang baik, dan terangnya yang bersinar tidak akan padam, betapapun gelapnya malam. Ini juga sangat berhubungan dengan kehidupan doa tadi, ibu-ibu. Orang yang kehidupan doanya kuat tidak akan mudah menyerah di masa-masa yang sulit sekalipun. Nah, makanya Daniel, karena Daniel mengerti bahwa doa itu sebetulnya adalah rahasia dari kekuatan, Daniel tidak mau taat ketika Raja Nebukadnezar melarang dia berdoa. Bagaimana dengan ibu-ibu dan saya di PAW Min ini? Andai kata ada larangan, andai kata semoga tidak pernah terjadi ya. Andai kata ada larangan tidak boleh berdoa, khususnya orang Kristen tidak boleh berdoa. Apa reaksi kita? Jangan-jangan banyak dari kita yang bilang begini, nah tuh kan enggak boleh, mama kan enggak boleh berdoa. Ya udah mama enggak doa. Bukan mama enggak mau doa loh, kan ada larangan dari pemerintah enggak boleh berdoa. Ya, kita harus sangat mengerti ini ya, bahwa kita bisa kuat dan tidak mudah menyerah karena kita itu berdoa. Ya, kita lanjut dulu yang ke-8, well prepared. Ini juga sangat penting. She is not afraid of tribulation, for all her household is covered in the dual garments of righteousness and grace. Her clothing is beautifully knit together, a purple gown of exquisite linen. She watches over the ways of her household and meets every need they have. Saya bacakan dulu terjemahannya dari 21-22 lalu meloncat ke 27. Dia tidak takut kepada kesusahan karena seisi rumahnya mengenakan pakaian 2 lapis. Apa pakaian 2 lapisnya? Kebenaran dan anugerah. Ya, pakaiannya dirajut dengan indah, 1 gaun ungu dari linen yang sangat indah. Lalu ayat 27, nah ini yang tadi saya bilang. Dia mengawasi jalan rumah tangganya. Ingat ibu-ibu semuanya, saya pernah kutipkan waktu di PA Dunamis yang via YouTube. Kesudahan segala sesuatu sudah sangat-sangat dekat. Apakah Anda dan saya sebagai ibu dan sebagai istri sudah menyiapkan covering untuk keluarga kita? Covering apa, Bu Glory? Covering kalau waktu yang tidak enak dalam sepanjang sejarah manusia ini terjadi. Tidak ada satupun dari anggota keluarga kita yang menyangkali Tuhan Yesus. Ya, makanya jangan serahkan jalannya rumah tangga kita kepada orang lain. Ya, jangan sampai dari sangat-sangat kecil waktu hati anak-anak kita itu masih sangat-sangat murni. Mereka harus mengalami encounter with God. Doakan sungguh-sungguh dan teladani ibu-ibu. Ya, kita harus mempersiapkan dalam tanda kutip pakaian-pakaian untuk musim dingin yang pasti akan segera tiba. Kalau tidak, kita tidak bisa bermimpi bahwa akan ada anak kita atau suami kita, atau kalau suaminya tidak terlalu kuat ya, yang akan menggadaikan imannya di waktu itu. Kapan preparationnya? Today, hari ini. Tidak bisa tunda lagi. Ya, yang lain bisa ditunda. Tapi mari, ya nggak usah angkat jari. Tetapi kalau ibu-ibu tahu keluarga saya ini sebetulnya belum siap-siap amat kalau menghadapi yang namanya tribulation nanti. Mari berlutut, berdoa kepada Tuhan, baca firman-Nya, supaya Tuhan menuntun apa yang Anda dan saya harus siapkan. Ya, yang ke-9, punya iman kepada Tuhan akan hari depannya dan berhikmat dalam berkata-kata. Both power and glorious majesty are wrapped around her as she laughs with joy over the later days. Her teachings are filled with wisdom and kindness as loving instruction pours
from her lips. Dari ayat 25 dan 26. Kuasa yang hebat dan keagungan mengelilinginya saat dia tertawa dengan sukacita tentang hari-hari terakhir tadi. Punya unshakable joy, ya. Pengajarannya penuh dengan hikmat dan kebaikan hati saat ajaran yang penuh kasih keluar dari bibirnya. Ya, ingat, ketika kita itu punya kebenaran Tuhan, punya iman kepada Tuhan, kita tidak pernah takut akan hari depan kita, sehingga ada kabar yang bad news seperti itu, bad report. Kita bisa seperti Yosua dan Kaleb yang berkata betul, memang mungkin ada raksasa-raksasa yang saya harus hadapi di depan saya, tetapi ada Tuhan yang lebih gede dari raksasa itu ada bersama dengan saya. Iya kan gitu. Dan orang yang seperti ini akan berhikmat dalam berkata-kata. Ya, seringkali banyak suami-suami hopeless, anak-anak rasanya habis semangatnya. Bukan karena orang lain, tapi karena kata-kata maminya. Ya, yang ngomongnya itu hopeless. Aduh, ini udah nggak ngerti lagi ini nanti. Habis pandemi ini kayak gimana nih? Mesti ancur-ancuran semua deh. Kalau kita ngomongnya kayak begitu, anak kita yang lagi merintis usaha misalnya, ya langsung nyalinya langsung ciut. Ya, ini banyak banget nih si A kena COVID ini gini. Jangan-jangan ntar. Nah, kalau kita ngomongnya seperti itu, ya kita akan nervous dan stres. Hati-hati. Ya. Dan yang terakhir, suami dan anak-anaknya bangga akan dirinya. Kita akan lihat. Her sons and daughters arise in one accord to extol her virtues, and her husband arises to speak of her in glowing terms. There are many valiant and noble ones, but you have ascended above them all. Ayat 28 dan 29. Anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya bangkit dengan suara bulat untuk memuji kebaikannya, dan suaminya bangkit untuk berbicara tentang dia dengan bersemangat. Nah, apakah suami ibu-ibu kalau bicara tentang ibu bersemangat, ataukah aduh udah deh nggak usah bicarain istri saya? Iya, saya rasanya aduh udah deh nggak usah bicara istri saya. Ya, atau suami ibu sukacita kalau berbicara tentang ibu, ya. Nah, ada banyak orang gagah, berani dan mulia, tetapi kamu telah naik mengatasi mereka semua, ya. Rasanya kita semuanya kepingin mendapat yang ayat 28 dan 29 ini, ya. Ibu-ibu, tetapi itu tidak jatuh dari langit, tetapi itu harus diupayakan, ya, mulai dari sekarang. Dan saya mau menambahin ayat terakhir kita. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Pertanyaan saya, kita bisa punya roh yang lemah lembut dan tenteram, di tengah-tengah sikon yang tidak selalu nyaman dan aman ini, bagaimana caranya? Ada ibu yang bisa menjawab kecuali tim multimedia, nggak boleh ikut menjawab karena sudah tahu PowerPoint saya. Ayo silakan. Ada yang bisa menjawab? Bagaimana di tengah kok enak aja nih Bu Glory ngomong, ya kan kita tetap harus punya roh yang lemah lembut dan tenteram. Tapi kan sikonnya nggak mendukung, Bu, nggak kondusif gitu, ya kan? Nah, gimana kita bisa tetap punya roh yang lemah lembut dan tenteram di tengah sikon yang tidak selalu aman dan nyaman ini? Ayo, saya menyediakan hadiah untuk yang bisa menjawab seperti yang saya mau tampilkan. Ibu sudah ada yang raise hand, Ibu Esther, iya. silakan. Ibu Esther, Ibu Esther dulu ya. Oke, iya, ya. Ibu Esther. Silakan, monggo Bu Esther. Ya. Kita tetap melekat pada Tuhan dan minta pertolongan Roh Kudus untuk tetap menjaga hati dan pikiran kita supaya janji-janji Tuhan itu terpenuhi.
Oke, kita itu tetap melekat kepada Tuhan supaya janji-janji Tuhan itu terpenuhi. Karena belum persis, kita coba dulu yang lain. Kalau nanti ada yang lebih persis untuk itu, tapi kalau enggak nanti kita kasih Bu Esther. Siapa tadi? Ibu siapa? Saya nggak ngerti yang kedua. Linca boleh pilih. Sebetulnya tadi ada Bu Astrid, cuman sekarang Bu Astrid udah lower hand. Kalau Bu Astrid mau jawab lagi, silakan raise hand. Kalau enggak, berikutnya adalah Futina Vo. Mungkin saya unmute juga ya Futina. Kok turun juga tangannya? Silakan. Apakah enggak jadi? Ya, sebentar ya. Tadi Bu Futina Vo saya unmute. Ya. Ya, silakan. Kalau aku sih melihatnya mesti punya hati yang mesti rendah hati ya. Rendah hati, murah hati, maka bisa jadi lemah lembut dan tentram jadinya. Jadi tenang. Oke. Ya, terima kasih Bu Futina Fu. Ada lagi? Supaya saya bisa Ada lagi dari Ibu Ling. Ya, saya unmute dulu. Ya. Saya senang nih karena banyak yang aktif. Yuk. Bu Ling sudah bisa unmute. Halo, kedengeran suaranya? Kedengeran, Bu. Oke. Kalau saya pasti dalam doa saya minta sama Tuhan untuk terus merubah hati saya menjadi seseorang yang lebih lemah lembut dan mempercayakan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur semuanya, maka Tuhan akan memberikan apa yang terbaik buat dalam doa-doa saya kepada Tuhan. Oke, mempercayakan semuanya kepada Tuhan, ya. Oke. Ada lagi? Ada Bu dari Bu Novita. Sebentar saya unmute. Iya. Ya, kalau dari saya belajar Saya agak nggak bisa dengar ini yang Ibu Novita. Belajar, ya Bu. Kedengaran Bu Glory? Kedengeran sekarang. Iya. Belajar tunduk sama Tuhan dan belajar sama Tuhan, melekat sama Tuhan dan kuat dari firman Tuhan. Belajar tunduk kepada Tuhan. Oke, ya. Satu lagi saya boleh pilih Ibu Litwina Susi. Ya, silakan udah unmute. Iya. Iya. Kalau saya lebih memilih untuk selalu bersyukur, Bu. Karena saya berpikir apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan turut bekerja dalam Alkitab seperti itu. Bersyukur aja, karena Tuhan tidak akan merancangkan kecelakaan, tapi yang ada damai sejahtera. Oke, ya. Rasanya cukup ya supaya nanti bisa ini. Jadi saya kenapa tadi memilih Ibu Litwina Susi menjawab, karena saya tadi melihat tampilannya, kan enggak lihat wajah ibunya nih. Tampilannya, gambarnya seperti yang saya mau tampilkan ini. Tetapi jawabannya enggak sama ya. Kalau kita kita bisa ya punya roh yang lemah lembut dan tenteram di tengah sikon yang tidak selalu nyaman dan aman ini. Bagaimana caranya? Kalau kita sungguh mengenal siapa yang menggenggam masa depan kita dan siapa pula yang menggenggam tangan kita. Kalau yang menggenggam masa depan kita dan yang menggenggam tangan kita adalah satu pribadi yang sama, bereslah sudah sebetulnya. Betul atau betul Ibu-ibu? Ya enggak? Ya. Nah, jadi untuk menghargai, karena tidak ada yang persis sama, saya tetap menghargai yang pertama tadi menjawab ya, yaitu Ibu Esther. Nanti ini boleh untuk Ibu Esther ya. Oke, saya rasa saya sudah selesai apa yang. Terima kasih buat ibu-ibu semuanya yang sudah berpartisipasi, walaupun yang tadi terpilih atau tidak terpilih untuk menjawab karena waktu ya. Saya mengakhiri sampai di sini. Saya kembalikan kepada hostnya. Mari kita menjadi wanita-wanita hebat
yang menjadi wanita yang kuat, yang menjadi kesaksian hidup, karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang jauh lebih besar dari semua masalah-masalah kita. Mari kita mempersembahkan apa yang kita miliki buat Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Dalam segala pertolongan, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita sungguh percaya kepada Tuhan dan menyerahkan perkara kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan bertindak membela kita. Dan kemenangan sudah Tuhan jamin. Mari kita katakan sama-sama. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Katakan sekali lagi, Allah yang bela. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Kami pasti dapat melakukannya bersama Tuhan. Pasti dapat lakukan semua, karena Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ya Tuhan, aku sungguh percaya padamu Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, kami sungguh percaya. Aku percaya, walaupun lewat lembah air mata, lewati
percaya karena kemenangan sudah Tuhan jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Inilah iman kami Tuhan, kami mau nyatakan aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sungguh aku percaya Tuhan, kemenangan sudah Tuhan berikan buat kami. Bagi kami yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan sungguh untuk siang hari ini. Terima kasih kalau Engkau menguatkan kami sebagai wanita-wanita yang berharga dan dikasih oleh Tuhan. Tuhan, biar semua roh-roh intimidasi yang selama ini mungkin ada di dalam hidup kami dipatahkan oleh kuasa darah Yesus siang hari ini. Tidak ada lagi intimidasi dari roh-roh yang membuat kami ini tidak merasa pede, membuat kami ini merasa sebagai warga kelas 2, membuat kami sebagai wanita-wanita yang minder, atau bahkan membuat kami menjadi wanita-wanita yang tidak mengerti nilai diri kami di hadapan Tuhan, sehingga kami menjadi sombong, sehingga kami menjadi arogan Tuhan, sehingga kami merendahkan orang lain, termasuk itu suami kami sendiri. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan, kalau siang hari ini Engkau menempelak kami lewat khotbah yang firman yang disampaikan ini Tuhan. Biar kami bersegera datang kepadamu. Biar kami segera Tuhan tidak menjadi hakim-hakim untuk orang lain. Tetapi kami sungguh-sungguh Tuhan mau mengintrospeksi diri kami sendiri. Kalau ada 1, 2, 3 hal yang Engkau ingatkan kepada kami. Bahwa kami belum seperti apa yang kebenaran-Mu bukakan pada siang, pagi, siang hari ini. Biar kami bersegera memperbaikinya, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi bersama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus Engkau yang memampukan apa yang sudah menjadi niat baik kami siang hari ini. Kami mau bersegera untuk melakukannya di dalam terang Tuhan, bersama dengan Roh Kudus yang memberi kami kekuatan. Kami tahu kami para wanita yang hidup di masa-masa yang tidak mudah, tetapi kami juga tahu bahwa ada anugerah-Mu untuk kami, yang memampukan kami untuk melakukan segala perkara bersama Yesus Kristus Tuhan. Izinkan kami Tuhan terus mengingat, terus melakukan untuk menempel pada pokok anggur yang benar. Kami tidak on off. Kami tidak bolong-bolong di dalam doa, di dalam saat teduh kami. Karena itu adalah kekuatan kami sebagai para wanita. Kami tahu kami ini adalah tiang doa dari keluarga kami. Biar Tuhan kami sungguh-sungguh mau Tuhan memakai lutut kami lebih daripada mulut kami. Di dalam setiap apapun persoalan yang kami harus hadapi di dalam keluarga kami. Jadikan kami ini kepanjangan hati-Mu Tuhan. Untuk menjangkau pertama-tama keluarga-keluarga kami. Suami, anak-anak kami, saudara-saudara kami Tuhan. Pakai kami menjadi garam dan terang-Mu. Untuk akhirnya tidak ada satupun dari anggota keluarga kami ini yang terhilang. Dan izinkan kami punya hati yang lebih luas lagi. Ketika Engkau sudah memproses kami, Engkau boleh pakai kami Tuhan
menjadi pelita, menjadi garam dan terang-Mu yang menyinari lingkungan kami, menyinari untuk sekitar kami, dimanapun Engkau izinkan kami berada. Karena hati kami ingin sejalan dengan hati-Mu Tuhan, menangisi jiwa-jiwa ini, supaya tidak ada satupun jiwa yang terhilang. Dan kami percaya ketika kami melakukan itu, di tengah-tengah keadaan yang mungkin kami sedang harus juga hadapi, yang tidak mudah, janji-Mu adalah ya dan amin. Ketika kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya, semua yang kami butuhkan Tuhan, itu Engkau sudah sediakan. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang bahkan tidak muncul di dalam hati kami, itu yang Engkau sediakan, semuanya itu Engkau sediakan bagi kami wanita-wanita yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara, tetapi biar firman-Mu terus mengusik sampai di kedalaman hati kami. Kami tidak hanya berbicara, kami tidak hanya pandai berkata-kata, tetapi kami menjadi wanita-wanita yang menjadi pelaku-pelaku firman di generasi kami. Dan akhirnya kami menjadi wanita-wanita yang dekat dan melekat di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua dari kami yang bertugas pada siang hari ini Tuhan, biar Engkau yang memberkati kami dengan berkat dan kasih dari Allah Bapa, berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami mulai hari ini sampai nanti kami bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan. Berkati juga semua ibu-ibu yang ikut, semua wanita yang ikut join di dalam Zoom ini Tuhan, biar kami semua siang hari ini dapat memakai sisa waktu kami hari ini untuk menyukakan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu di dalam satu nama yang menggenggam hari depan kami, yang sama yang menggenggam tangan kami saat ini. Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala Agung kami. Mari semua kita katakan, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.